Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat Bu. Amin. Ini saya mboten ngamini kula mboten tanggung lho. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita semua. Ini nikmat yang berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Jadi kita patut untuk kita syukuri, ya. Karena nikmat itu juga merupakan kekayaan yang tidak bisa kita nilai harganya dengan rupiah. Yang namanya nikmat iman ini akan menyelamatkan kita semua dari keterpurukan alam, yakni alam dunia maupun alam akhirat. Nah, sehingga dengan iman ini pasti dijamin kita ini akan mendapatkan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan yang indah. Dan orang-orang yang beriman ini kan nanti diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rikala mangke kita itu menghadap Allah, ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya. Jadi apa yang disebut oleh Allah itu wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya itu tenang? Karena jiwa ini mendapatkan ma'unah hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jiwa-jiwa yang galau itu adalah jiwa-jiwa yang mungkin kurang dekat gitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dibalik semua pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya ini merupakan nikmat yang tiada terperi. Apalagi yang diberikan nikmat sehat. Ya, nikmat sehat itu kalau kita belum pernah diberi sakit, urung ngerti larangnya sehat. Belum tahu betapa sehat itu adalah anugerah yang amat sangat luar biasa nikmat. Nah, insya Allah kita semua mungkin sedikit banyak pernah merasakan sakit tuh. Ada yang sakitnya ringan, ada yang sakitnya itu berat, ada yang sakitnya itu membutuhkan pelayanan dan penanganan medis yang serius. Nah, ini contohnya Ibu Sumiati ini badai operasi. Ya, operasi insya Allah nanti di pertengahan Januari apa Bu? Oh, Desember ini ya, pertengahan Desember ini. Nah, beliau sudah bisa menikmati betul-betul rasanya bedanya wong sehat karo wong sakit itu sudah bisa merasakan. Kita pun sebetulnya begitu. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua nikmat yang merupakan anugerah besar ini wajib kita syukuri. Yang kedua, salawat serta salam monggo selalu kita sanjungkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa risalah dinul Islam agar kita semua ini hidupnya selamat dunia serta akhirat. Amin. Kok meneng-meneh lho jenengan. Itu meneng wae iki do ngopo ya. Jadi kita ini dulu ditolong oleh Nabi dengan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Kita menemukan kedamaian di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha membolak-balikkan hati. Allah lah yang maha mengolah dan menciptakan ketenangan dan kegundahan. Itu hanya Allah yang bisa mengendalikan. Oleh karena itu, bagaimana sih kita mensikapi jika ada sesuatu
yang menurut kita kok kayaknya urung pas gitu. Nah, ini yang ditoto sinten? Sing ditoto Gusti Allah atau sing ditoto makhluknya? Makhluknya. Yang ditata siapa? Ya hati kita. Bagaimana caranya? Ya ini caranya dengan kita itu mengedepankan atau mengingat hal yang lebih utama itu adalah nikmat dibalik apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kala niku awake dhewe sosok merasa segala sesuatu itu ora kebenaran. Ora kebenaran. Ada satu kisah, ada satu cerita. Suatu saat ada seorang pedagang itu yang dia itu harus melakukan satu perjalanan dadak nunut kendaraan. Dia itu seorang pedagang tape. Dalane ning gone le ajeng dodolan niku dadak melewati pematang sawah. Bahasan lewat pematang sawah, suatu saat dia kan harus menuju pada satu tempat untuk berkumpul teman-teman sak rombongan itu nyarter dibawa ke kota. Nah dari rumahnya ke mana tempatnya berkumpul itu dia sudah mengalami kecelakaan. Nah kecelakaan yang diterima apa? Yakni dengan patahnya pikulan tadi, pikulan yang dibawa untuk membawa dagangan. Kira-kira nek nggawa pikulan terus lewat galengan dilalah niku pikulan niku tugel mongko kiri kanannya itu mikul tape. Kira-kira tapene campur lendut mboten? Campur lendut wong mutah kabeh maut. Pada saat pertama kali kita merasakan musibah yang seperti itu, wah kita pasti akan bilang walah halalah kayak armangka dodolan wis kok ngene ngalamin nasib sing ora mujur. Gusti Allah kira ngerti tenan. Aku ki mongko gek butuh iki. Aku iki omong neh kok jenenge entuk bati modale wae ilang. Mergone apa? Tapene campur lendut kabeh. Ya enggak? Tapi dengan adanya dia kendala di jalan tadi itu sebetulnya Allah itu ingin memberikan sesuatu yang lebih indah. Apa? Ternyata beberapa jam kemudian itu dia mendengar kabar bahwa mobil yang biasa dicarter dia itu dilalah mengalami kecelakaan. Coba mengalami kecelakaan, mau sing bar muring-muring langsung setelah dia merasa mendengar kabar bahwa mobilnya tadi kecelakaan. Apa katanya? Alhamdulillah ya Allah, dilalai kok aku mau rasi do nunut bareng mobil kuwi. Nek mau nunut bareng mobil kuwi mesti aku mesti ngalami kecelakaan. Kayak kecelakaan pun belum bisa diperkirakan. Ono sing luka, ono sing meninggal, ono sing ini itu dan sebagainya. Modelnya agak matur nuwun karo Gusti Allah. Ya Allah, ternyata engkau lebih tahu. Gusti Allah jawab kandhani kok. Gitu loh. Maka ada sesuatu hal ketika seseorang itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam rangka Allah itu akan memberikan rahmat. Nah, monggo sing jenenge musibah niki nembe mawon teng Cianjur nggih. Teng Cianjur gempa yang dahsyat sehingga banyak mematikan, menelan korban hingga ratusan orang meninggal dunia. Perkembangan terakhir kemarin berapa ratus ribu, Bu? 300 berapa? Wah, wes 300 kliwat nggih. 300.000 gitu. Nah, 300 orang ya? 300 sekian orang yang mengalami meninggal dunia. Tapi sebagian nonton sing dereng ditemukan nggih. Nah, ada yang belum ditemukan. Kan keadaan alam semesta yang kados ngaten nyuwun sewu nek dipikir ki menurut mata manusia itu musibah. Ternyata di balik Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang diberikannya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lho Pak, kan sing kene musibah niku wonten sing wong saleh, wonten sing wong mboten saleh. Padha-padha mati terus mangke kedudukane pripun? Gusti Allah ora bakal kleru. Gusti Allah ora bakal kleru. Tapi semuanya sama-sama diberi rahmat. Nek kanggone wong soleh kok sampai dia itu misalnya meninggal dunia karena bencana alam, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada kedudukan yang lebih mulia. Nek misalnya ono wong jahat, ono wong sing maksiat kok mati kafarahnya itu melalui bencana alam tadi menggugurkan dosa-dosanya. Jadi setidaknya dia itu diberikan keselamatan oleh Allah dari dosa-dosanya. Di wong entuk musibah niku sama dengan diberi rahmat.
Termasuk ketika kita itu diberi sakit, diberi musibah, diberi cobaan, diberi kegundahan, diberi kegalauan hati. Karena apa? Sing dikarep ke urung tekan-tekan lagi. Ya. Misalnya ndek karep-karep, iki arep ngene, iki kok urung tekan-tekan. Wah, aku sholat istikharah barang ya. Istikharah, sudah istikharah bola-bali, kok jawabannya tetap, nah, berarti ini ada satu hal yang mungkin kurang. Caranya bagaimana? Tembus salah satunya dengan apa? Ditambah dengan perbanyak sholawat. Itu pasti nanti jawabannya akan jitu. Karena apa? Antara kalimat-kalimat Allah dengan sholawat kepada Rasulullah itu satu kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau cerita. Apabila seseorang diberi sakit itu maknanya seperti apa toh? Oh, jebule nek wong niku diparingi sakit niku wonten 4 malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat sing pertama disuruh turun untuk apa? Untuk mengambil kekuatannya. Kekuatan tubuhnya diambil. Nah, wong loro mesti rasane ora kaya nek wong sehat. Beda, kekuatannya mesti berkurang. Nah, terus malaikat yang kedua disuruh apa? Disuruh mengambil kesegaran dalam tubuhnya. Jadi nek wong sakit niku ora kok secerah orang-orang yang sehat, yang bening-bening, apa sing lagi berbinar-binar ketemu pacar. Ya kan? Itu biasanya binarannya itu wah merah piye ngono iki lho nek ketemu pacar iki. Tapi nek meni wong sakit niku mesti pucet, karena apa? Kesegaran dalam tubuh itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu malaikat yang ketiga itu malaikat yang diutus untuk mengambil selera makannya. Ya nek orang selera makan ya diambil batasan-batasan konsumsi makanannya. Contoh misalnya, nek wong zaman riyen niku ora iso dahar napa-napa mergo kahanan, ra ono duit. Nggih mboten? Mbosan wis iso golek duit sugih padha wae ra iso mangan apa-apa mergo asam urat. Nggih mboten? Ini apa kalau dipikir? Ini adalah sesuatu hal yang ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau memberikan orang itu sakit, maka dia itu akan mengambil apa selera makannya, atau paling tidak batasan-batasan yang dimakan. Tapi terus malaikat itu diutus yang keempat kalinya. Tuh, malaikat sing nomor 4 diutus untuk apa? Untuk mengambil dosa-dosa dan kesalahannya. Subhanallah. Terus Allah persani perjalanannya ketika menjalani ketentuan Allah ini. Diberikan sakit ini ikhlas atau tidak? Diberikan sakit ini sabar atau tidak? Diberikan sakit ini dia itu masih tetap mengingat Allah atau tidak? Ini Allah persani. Dilalah kok diparingi sakit itu kok tetap sabar, tetap tulus, tetap ikhlas, tetap apa? Dia banyak tilawah, dia banyak ibadah, dia tetap tidak mengurangi kecintaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah terus ndhawuhi malaikat sing 4 wau wong gandeng ajeng diparingi mantun. Gusti Allah ndhawuhi malaikat sing nomor 1 diundang, malaikat dalam ya Allah, kowe mbiyen tak utus untuk mengambil apa kekuatan tubuhnya. Saiki balekno. Oh, balik ke kekuatan tubuh. Mboko sithik. Mboko sithik terus akhirnya kroso malih kuat malih ngoten niku. Terus berangsur-angsur kuat lagi. Malaikat yang kedua dipanggil, Allah, ya Pak, malaikat, dalam ya Allah, kembalikan. Dulu engkau aku suruh ngambil untuk apa kesegaran tubuhnya. Maka sekarang kembalikan. Dibalik meneh kesegaran tubuhnya. Wah, akhirnya apa? Kelihatan sehat lagi, auranya memancar, kelihatan wajahnya itu berbinar-binar, nampak cerah, kan apa? Sehat. Terus malaikat sing nomor 3 diundang melih, malaikat dalam ya Allah, kowe mbiyen takon mundut apa nih ya, selera makan, sekarang kembalikan. Wah, kembalikan lagi selera makannya, batasan-batasan tentang hal yang dimakan. Wah, akhirnya ku nopo-nopo terus ngerasa ke eco malih. Jadi anggar sing dengan isi dus niki mangke telas berarti sehat. Gitu loh. Lah nggih. Nah, akhirnya apa? Anggar ana sing disirek, ana sing dingengeh ngono iki ya. Nah ini.
Terus yang nomor papat niki malaikat yang nomor papat takon, ya Allah, ingkang sanesipun kapurih mengembalikan dulu yang pernah diambil. Lah kula niku riyen dipen mendet dosa-dosane kok kula niku mboten ken bangsulke desane itu napa kula niku wonten sing lepat ya Allah. Ora malaikat. Ora ana luputmu. Ning demi kemuliaanku setelah aku melihat hambaku ini ikhlas ketika aku berikan sakit, ketika aku berikan musibah, maka aku malu kalau sampai disuruh engkau suruh mengembalikan dosa-dosanya. Jadi artinya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu kalau dewe. Jadi artinya kita kalau sedang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sedang diambil dosa-dosa kita, lagi dikosongke. Jadi wong gerah niku nembe dikosongke dosane kali Gusti Allah. Nek niku mangke diparingi gerah niku kok ikhlas. Gusti Allah mboten badhe mangsulke dosa-dosane. Artinya digugurkan. Dalam satu riwayat malaikat sing ken mendhet dosa wong, lha terus pripun Allah? Niki dosane niku pun kula pendhet pun kula wadahi pirang-pirang di. Wis kono sae guangen sing adoh kono. Nah, dalam satu riwayat ada yang menyebutkan dibuang ke tengah samudra terus akhirnya berubah menjadi buaya-buaya putih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di lautan itu ada makhluk yang namanya buaya-buaya putih, itu konon tuh katanya itu jelmaan dari dosa-dosa orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang ini kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita itu menginginkan segala sesuatu, luruskan dulu bahwa itu segala sesuatunya adalah karena Allah. Jangan karena ambisi. Karena Allah dulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, betul. Misalnya kita diberi dua pilihan. Iki arep nyambut gawe sik apa nikah sik. Umpamane ini kok misal dua pilihan ini kok membingungkan kita betul-betul. Sama-sama sudah di depan mata. Maka sholat istikharah itu penting untuk minta kepastian pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dibalik nanti kalau Allah yang memutuskan itu pasti semuanya yang terbaik. Dilalah kok misalnya nikah duluan, niki yang dilalai mengkobar nikah niku diparingi gawean. Nah gitu loh. Dilalai, nek misalnya kok petunjuknya itu nyambut gawe sik, ternyata apa? Jauh lebih tentram ketika nanti berikutnya menikah. Misalnya seperti itu. Apa sing dinaik pilihan calon kok loro-lorone. Wah, ini padha abote. Sik ndi yo? Sik ndi yo men. Bingung. Ya kan? Bingung aku arep milih iki kok kae ngene, aku milih kae kok seiki ngene. Bingung sekali. Terus akhirnya apa? Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, petunjuknya dilolo. Anggerane kok iki to sing muncul ki. Anggerane kok iki to sing muncul ki. Iki sing bener ki sing ndi to? Masih ada keraguan di situ. Perbanyaklah sholawat untuk membuka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya sholawat yang betul-betul kita niatkan untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Rasulullah saja yang sudah diberikan petunjuk yang begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu selalu berdoa, Allahumma hdinal fiman hadait ya Allah. Jadi Allahumma hdinal fiman hadait. Ya, Allahumma hdinal fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk. Nah, dulu ada lagunya itu loh. Sinetron apa ya? Allahumma hdinal fiman hadait. Ya Allah, itu hidayah, betul. Jangannya berikanlah aku hidayahmu, gitu kan? Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi bihal qalbi. Jadi itu minta petunjuk hati. Sehingga hati kita itu selalu nanti akan tertambat pada Allah Subhanahu wa taala dan jernih.
Soalnya Gusti Allah niku nyuwun sewu, yen paring petunjuk, paring hidayah itu tidak melalui petunjuknya melalui kita dengar dari telinga kita, tapi hati. Maka yang namanya kalimah la ilaha illallah itu adalah untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran kolbu kita, sehingga nanti ketika Allah itu kirim sinyal tek ngoten niku, itu pasti akan masuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada keraguan, kita tambah dengan sholawat. Maka yang namanya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nggak bisa dipisahkan. Sebab walaupun kita itu banyak nanti berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa pernah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, nanti Allah pun di sana tanya, mana kekasihku Muhammad, kenapa enggak engkau bawa gitu. Nah, makanya mesti penutupan kalimah la ilaha illallah itu pasti penutupnya adalah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu betapa Allah Subhanahu wa taala ini sak janjane Allah itu maha kasih dengan kita. Ngopo toko Gusti Allah nu maringi kenikmatan kita luar biasa dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Awal dulu setidaknya diberikan 6 oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Ngopo kok awal dulu digawe ukurannya niku apa orangnya umat Nabi Muhammad ini lemah-lemah. Ini supaya kita tidak terjangkit penyakit sombong. Larian niku Fir'aun sombong karena dia kuasa. Korun sombong karena dia kaya. Terus apa lagi? Dulu ada namanya Sam'un. Sam'un itu salah satu nabi yang memang diberikan salah satu kekuatannya itu ada di rambutnya yang panjang. Nah, dalam film barat dulu dikenal namanya Samson. Nah, Samson betul. Ternyata itu salah satu Samson itu salah satu nabi. Nah, dia besok satu-satunya nabi yang masuk ke surga tapi ranggawa bolo. Orang no pengikut. Dan sebabnya ngomong pengikutnya mati kabeh. Bagaimana bisa? Oh, termasuk istrinya. Istrinya itu mengkhianati dia. Istrinya mengkhianati dia dengan menjebak dia, malah mengikat dia itu dengan apa? Dengan rambutnya Samson sendiri, terus akhirnya diserahkan ke kerajaan untuk dieksekusi, dihukum gantung. Tapi sebelum digantung, Sam'un itu diberi permintaan terakhir, kesempatan permintaan terakhir. Sak durunge kowe tak gantung kowe nyuwun apa? Tak kabulke permintaanmu terakhir. Dia hanya minta, aku mau berdoa kepada Tuhanku. Kalih rajane dikabulke. Akhirnya diuculi, belenggunya ini diuculi, dia berdoa, ya Allah, kembalikanlah kekuatanku. Walau rambutku sudah tidak panjang lagi. Sama Allah dikabulkan. Maka terus akhirnya tiang-tiang istana itu kemudian dirobohkan oleh Sam'un ini. Waktunya semua yang hadir di situ termasuk raja dan istrinya di situ mati kabeh. Jadi sesuk dia mlebu swarga ming dewi, tengil-tengil dewi kayak. Nabi senyum waktu Mi'raj, Nabi melihat itu tersenyum. Takon karo Jibril, Jibril kok ana lho. Nabi kok mlebu swarga tanpa nggawa bolo iki kayak sapa kae. Diceritakan sama si Jibril bahwa itu adalah Sam'un. Sam'un itu salah satu nabi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika kita melihat orang-orang dulu itu kuat-kuat, akhirnya mereka malah sombong. Sedangkan kita itu diberi ukuran oleh Allah itu lemah. Supaya kita enggak sombong. Nah, saiki saya disombong ki apa to? Umur 30 tahun wis asam urat. Umur 40 tahun wis do sambat migrain. Umur 50 tahun wis do gejala stroke ringan wis lalen barang. Umur 50 swidak game. Nah, ini tadi saya memimpin upacara pemakaman tapi usianya sudah 92 tahun. Beliau diberikan daya ingat masih luar biasa, tapi memang fisiknya yang sudah sekian hampir 1 tahun ini dia sudah nggak keluar-keluar. Kalau kemana-mana sama cucunya itu selalu pakai kursi roda. Tapi dia masih ingat betul. Piye kabare Mas Joko? Piye kabare pondoke?
Biyen aku iki kerep rono nang ngene pondoke Mas Joko gitu. Nah, terus alhamdulillah Pak Joko saya mbok. Aku iki jane ya sesuk pengen rono ning awakku wis ora kuat gitu. Apalagi santri-santri kula niku nggih sepuh-sepuh, Mbah. Santri saya tuh sepuh-sepuh. Ya sebagian sudah metik. Metik itu tanpa gigi. Ya nek sing ngangge persneleng nak gigi 1, gigi 2 katanya. Lah nek metiknya tanpa gigi. Masya Allah. Jadi santri-santri saya itu sepuh-sepuh. Nggih. Jadi kula ngopeni piai-piai sepuh nu saya tanamkan, saya itu niatin apa ngopeni wong tua kula dhewe. Makanya sampai dari mereka tuh rung iso wudu, rung iso sholat, Masya Allah kita bimbing sampai betul-betul mereka bisa beribadah, bisa sholat secara munfarid, sholat sendiri. Nah, alhamdulillah beliau-beliau masih istiqomah. Mohon doa restunya, insya Allah besok tanggal 18 Desember niki wisuda yang ketiga. Wisuda ini ngagem toga, proses kayak teng kampus nih kok. Was, pokoknya sampai anak putune do nangis mergo weruh mbahne wisuda nih. Ada salah satu santri yang begitu medun kalau wisuda sing wingi niku langsung nangis. Nangis mbisiki kula, Pak Joko matur nuwun jenengan pun mernahke urip kula. Coba bayangkan. Jadi mereka zaman nom biyen ngopeni anak-anak nganti do anake gedhe ada iso urip lumrah. Ning mbokne ra kok bersinau apa meneh ngaji. Makanya ada kesempatan seperti itu mereka curahkan betul untuk ngaji. Padahal niku perjuangannya sangat berat, ra kaya teng mriki. Nek teng mriki kan Padang. Teng kono mlaku wonten sing 2 kilo. 1,5 kilo mlaku ning Paitan Center gak nggone petengan apa. Kiwa tengene alas jati. Sekitar pondok saya itu sekebon jati. Makanya mereka berjuang tenanan. Ibu-ibu, yang kedua, kenapa Allah itu menciptakan kita tubuhnya mungil, kecil? Niku jebule napa ben nafkahnya ringan. Nek nafkahnya ringan itu Gusti Allah ini wis pirsa umatnya Nabi Muhammad ki sesuk urip ning akhir zaman ki rada repot. Nek misalnya awake dhewe digawe ukuran kaya wong biyen, gede-gede. Tak kira Mbah Ngerejo iki ra sedeng. Yakin nih. Karena kita itu dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah dalam tubuh yang kecil supaya nafkahnya ringan. Omahe cukup RSSS. Rumah sangat sederhana sampai sulit selonjor. Rumah SSS. Terus peturun awake dhewe niku butuhe ming ciut. Nah nek wong biyen Nabi Adam niku ukurane ada riwayat yang mengatakan 60 hasta. 60 hasta, nek sak hasta niku kira-kira 50 cm, setengah meter. Niku nek swidak hasta kan berarti 30 meter. Lah nek kira-kira wong dhuwure 30 meter niku badannya gede napa cilik? Gede. Nek gede niku nafkahe boros. Arep gawe omah kudu sing gede-gede. Arep peturane kudu sing amba. Paine ngeten niku nggo gawe klambi kudu sing amba-amba, nggih mboten. Terus durung piringe. Piringe nek dhuwur mesti piringe amba. Nek mung tampah kae urung apa-apane. Tampahe dhewe niku urung apa-apane. Niku nek terus awake dhewe niku mirsani wonten niku durung isine coba. Nek piringe mon gede banget terus isine kan mesti daharane akeh banget. Bareng awake dhewe digawe kuas Gusti Allah niku ming tubuh kita kecil itu supaya apa? Nafkahnya ringan. Awake dhewe daharane cukup sego kucing. Lo ngalih-ngalih anu kene buka sego kucing, kene buka sego kucing, kene buka sego kucing. Mula kan kucing-kucing saat ini nanti do bingung loh. Mergane napa? Pangan ini wis dipangan menungso kabeh. Yo aku kon mangan apa iki nek ngono dipangan ya sego kucing kae sego kowe ngene. Itu. Sampai segitunya Allah membuat kita ngirit. Terus tubuh kita ini dibuat oleh Allah itu dalam keadaan umurnya pendek. Niki maksudnya Gusti Allah napa ben awak dhewe kakean dosa.
Nek umure pendek niku le nanggung dosa mung pendek. Wis umpamane iki rata-rata awake dhewe niku umur 60 tahun. 60 tahun niku mboten diitung kabeh karo Gusti Allah, kelong masakil balik dilongi 15 tahun. Sadurunge 15 tahun niku awake dhewe kabeh niku urung diitung dosane. Berarti garek turah 45 tahun. 45 tahun apa wis napa dipertanggungjawabkan semua dereng. Kelong dinggo masa tidur kita. Nek manut kesehatan, ilmu kesehatan, tidur sing apik niku pinten jam? 8 jam sehari semalam. Nek niku dituruti berarti 15 tahun niku nggo turu. Gitu? Apa dia turune niku wis 15 tahun nek manut niku. Apa meneh sing pengajian wis iso turu. Niki ra berarti turune niki ra berarti kliwat saka 15 tahun. Berarti nak mung sithik banget to umure sing dienggo ibadah niki. Nggih napa nggih? Nah niki, jadi Gusti Allah itu memperhitungkan kita kepepet. Nek ana menungso niku kok ngeblong ngantek mati ora nyembah karo Gusti Allah. Ya, niku isih dianggap dosane ming setitik. Nah, isih lumayan sing mbiyen tau melu syahadat, maca syahadat ra ketang maca pas ijab. Bar kuwi ra ngomong-ngomong, niku isih selamat mlebu swarga. Nggih, nang lem mlebu diajar sik nang neraka 7000 tahun. Dadi engko lem mlebu swarga wis lempoh. Terus ngesot-ngesot mlebu swarga. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Nah, beda nek karo sing do sregep pengajian ngeten iki. Wah, pengajian itu ada amaliyah, ada sedekah, ada silaturahmi, ada wah niki ganjarannya tumplek-blek teng mriki niki. Amin. Meneng wae meneh dengan. Wah jan. Ya, terus yang selanjutnya, kenapa tubuh kita ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan dalam keadaan miskin. Jadi maksudnya nopo sak sugih wong saiki ora ana sing iso nandingi sugihe Qarun. Ora ana sing iso nandingi sugihe Nabi Sulaiman. Ora ana sing iso nandingi sugihe Firaun zaman semono. Zaman saniki sing paling sugih niku menungso teng Amerika. Niku paling sugih. Ternyata jumlah total kekayaannya baru sejumlah setara dengan 1/8-nya hartanya Nabi Sulaiman. Ini wis paling sugih sak donya. Maksudnya Gusti Allah napa? Ben awake dhewe kabeh niku sesuk hisabnya mudah. Hisabnya mudah. Kenapa? Karena nek wong miskin niku tidak banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga besok antarane wong miskin karo wong sugih niku lek mlebu swarga kaceke 500 tahun. Jadi sing miskin niku wis mlebu swarga, wis ungkang-ungkang teng swarga menikmati indahnya dan nikmatnya surga. Wis sing sugih-sugih niku wau isih keri ditakoni warna-warna. Mula penak dadi wong miskin apa dadi wong sugih? Bu, nek ditari pilih dadi wong miskin apa wong sugih? Iki ana sugih. Iki ana cukup, iki ana pas, iki ana miskin. Kira-kira milih pundi? Cukup itu mesti pas lho Bu. Sing paling penak nu pas, paling penak pas. Sebab menapa? Nggih pas arep ganti mobil, pas ana duite. Pas arep bayari sekolah anake, pas ana duite. Kuwi jenenge wong pas-pasan ngoten niku. Ya, neng sing paling nikmat itu jadilah umat yang miskin. Nu Kanjeng Nabi nek ndonga ngeten iki lho, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan. Gugus Allah kula nyuwun dipun gesangaken dalam keadaan miskin. Lan kula nyuwun dipun pejahaken dimatikan dalam keadaan miskin. Dan saya besok mohon ya Allah, kumpulkanlah dengan golongan orang-orang miskin. Niku dongane Kanjeng Nabi. Jebule sing dimaksudke wong miskin niku sinten? Awake dhewe kabeh niki. Amin. Meneng wae meneh lho. Alah. Jadi awake dhewe niku digadang-gadang karo Kanjeng Nabi, ya Allah sesuk kumpulno kono kali umat-umat miskin. Gitu loh. Nah miskin itu siapa? Ya kita semua, karena memang kita ditakdirkan
menjadi umat yang miskin, bukan orang yang kaya seperti kayanya Fir'aun, kayanya si Nabi Sulaiman, kayanya itu. Nabi Muhammad mboten pengen kumpul karo mereka, tapi pengen kumpul karo wong miskin zaman umat zaman akhir ini. Nah, ternyata sing dimaksudkan Kanjeng Nabi nu awake dhewe kabeh niku kok malah pengen dadi wong sugih. Ya. Oke. Terus yang nomor 5. 5 nggih 4 mpun toh? 5. Kenapa kita ini dihidupkan di zaman akhir? Kersane Gusti Allah biar kita tidak terlalu lama di alam barzah. Ya, biar kita tidak terlalu lama di alam barzah. Jadi nek teng surat Yasin kan dijelaskan seolah-olah awake dhewe kabeh ketoke mengagek nyun sewu agek makler ngono kuwi. Padha karo nek pengajian entuk pojokan. Nah kadang-kadang ustaz omong mah ning mburi makler. Aku kaya-kaya mek ngoten iki. Ler, apa nek sing entuk nggon pilar kae lho. Nggon pilar kae demes banget kok kene. Ameng pas awak kok. Nah mbok diganti rugi mesti ra diculke kae. Nah, karena demes penak banget. Jadi Rasulullah SAW itu menantikan kita semua besok, seolah-olah kita itu besok di alam barzah mengkoyo wong sakleran gitu. Neng alam barzah itu koyo-koyo agak tekan mawon kok ngerti itu wis digugah teng yaumul kiamah kok toko-toko langsung kon nopo suruh menyongsong nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya nopo Gusti Allah niku sesuk mboten ngizinke umat-umat nabi-nabi liyane sadurunge umat Nabi Muhammad ini mlebet teng swargane Gusti Allah. Amin. Dadi awake dhewe kaya wong genduren telat, Bu. Wong genduren telat niku oleh teko keri, ning le mulih lak dhisik. Lah mulih nak wis nggotong ten iki. Nah, padha wae karo dhewe awake dhewe iki mung urip maknyuk ning zaman akhir. Niki sesuk le mlebu swarga dhisik, dadi ora kesuwen ning alam barzah. Jenengan bayangke nek umat Nabi Adam, umat Nabi Idris, umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Harun, wis zaman ratusan jutaan tahun yang lalu kok saiki isih ngenteni ning alam barzah. Kira-kira kesuwen apa mboten? Kesuwen teng mriku gak adong apa kesuwen ning kono iki. Awake dhewe niku sesuk mboten. Wage wae makler ngerti-ngerti digugah seneke metu ngono. Ora digugah agek makler digugah yu. Kowe iki dengetke ustate wae ya mung melamrem wae ngono ya. Nggih nek teng mriku niku wong nek merem ra ketok, Bu. Nek saking mriki cetha banget. Nggih hamba makler niku teng mriki ketok banget Nggih to, niki. Terus yang terakhir, soalnya pun ajeng jam 5 nih kalau terus bablas teng pondok nih mulanya kalau ngajak konco sisan gitu, terus kalau ala ibunya nih terus bablas teng pondok. Nah sedinten nih om boten sempat nuweni terus niki mangke ada amaliyah, zikir dan rupiah masal. Jadi setiap malam Kamis gini. Setiap malam Kamis itu saya ngeruqyah masal di pondok dengan zikir. Jadi saya nonton gangguan-gangguan, nah itu saya bersihkan di majelis zikir itu setiap malam Kamis. Jadi nonton saya lagi galau-galau itu jane perlu diruqyah nih. Nggih, saya lagi do ragu-ragu, do lagi butuh kemantapan hati. Itu bisa dinetralisir supaya apa? Supaya hati itu cerah terus menangkap sinyalnya Allah itu cepat. Ya, itu. Yang terakhir, Bu, kenapa kita ini dihidupkan oleh Allah di masa yang paling akhir, masa atau zaman sing paling akhir? Kersane Gusti Allah niku ben ora ana sing ngomongke aib kita. Nek zamane Nabi Lut niku wonten sing nyeritake biyen umat Nabi Lut ki diazab oleh Allah karena apa? Ada cinta sejenis. Wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wong wedok, LGBT. Niku zaman Nabi Lut pun nonton.
Terus akhirnya apa? Sama Allah diazab. Nah umat setelah Nabi Lot kan ngerti, mergo wonten ceritane. Lah niki terus cerita niki di bawahnya cerita meleh. Umat setelahnya cerita meleh, umat setelahnya cerita meleh. Lah nek awake dhewe sesuk niku ora ana sing ngomongke aib kita. Ora ana sesuk sing cerita, zamane umat Nabi Muhammad iki mbiyen ana masa sing jenenge Covid. Kuwi ngantek Mekah kuwi tutup, masjid-masjid tutup, ora ana kegiatan. Kuwi sesuk ora ana sing nyeritake. Mergane apa? Bare awake dhewe niki wong wis mati kabeh. Kiamat. Jadi nggak ada lagi orang yang menceritakan aib kita. Artinya apa? Sesuk niku awake dhewe kabeh teng ngarepe umat seluruh dunia ini, kita ini tidak punya cacat sama sekali. Onone mung sing apik tok ora ana eleke sithik-sithik gitu loh maksudnya Gusti Allah. Amin. Menang-menang gitu. Jadi begitu. Jadi ada 6 perkara ini sing marake awakmu dadi umat Nabi Muhammad ini bersyukur. Nah, tinggal bagaimana kita menata dan menerima nikmat-nikmat Allah ini, karena dibalik musibah, dibalik kesengsaraan, dibalik ujian, dibalik apa ya namanya itu godaan, dibalik keraguan itu ternyata apa? Ada hikmah dibalik semua itu. Nah mudah-mudahan kita semua ini tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sing amin nih seru dhewe tak dongake mlebu swarga. Ya, amin. Jenengan yang tak dimingi-mingi senengan iki. Dimingi-mingi terus lek ngamin ini seru ya. Jadi monggo kita pungkasi dengan doa. Khususon juga untuk Ibu Sumiati, mudah-mudahan nanti pelaksanaan operasi bisa berjalan dengan lancar. Jangan pernah ragu dalam memohon rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantapkan hati dan supaya kita semua ini mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau kita sudah niatnya lillahi ta'ala, fa insyaallah semuanya ini akan diberikan ridho dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk hajat kita semua dan khusus hajatnya Ibu Sumiati yang akan melaksanakan operasi nantinya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Summa ila hajati jamil jami'ati fi hadal majlisil karim. Allahumma ya qadiyal hajat ala hatihin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hajati Ibu Sumiati dan hajat kita semua yang saat ini mungkin sedang diberikan gangguan kesehatan, sedang tidak enak badan atau sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat seluruh penyakit-penyakitnya dan tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Khususon untuk Ibu Sumiati, semoga Allah kuatkan niat dan hatinya, mudahkan segala urusannya dan dicukupkan segala hajatnya hingga nanti mencapai kesembuhan kembali seperti sedia kala. Allahumma ya syafiyal amrad ala hadihin ya al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ja'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat
wa thumma ila hajati jami'il jami'ati fi hadal majlisil karim. Hajat kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga Allah mengijabah apa yang jadi doa-doa kita. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Wa thumma ila hajati ibu Sumiati wa hajati jamil jamiati fi hadal majlisil karim, yang sedang diberikan gangguan kesehatan, termasuk saudara kita yang ada di rumah. Semoga Allah angkat seluruh penyakitnya tanpa meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Allahumma ya syafiyal amrad isfi marada ibu Sumiati, Allahumma kafi Muhammad wa syiraki Muhammad wa karam Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina a'adaitum minhum mawadah. Wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.